Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 9. 1. Keasistenan Manajemen Mutu Regional 1 bertanggung jawab untuk A. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di seluruh Indonesia. B. Menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja penanganan laporan hanya di wilayah Jakarta. C. Melakukan evaluasi kepatuhan dan menindaklanjuti pengaduan kinerja untuk wilayah kerja regional 1. D. Menyusun kebijakan manajemen mutu secara nasional. E. Melakukan pemeriksaan laporan di seluruh wilayah Indonesia. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 36, Keasistenan Manajemen Mutu Regional 1 bertanggung jawab melakukan evaluasi kepatuhan dan menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja penanganan laporan untuk wilayah kerja regional 1, bukan seluruh Indonesia atau hanya Jakarta. 2. Manakah yang bukan merupakan tugas keasistenan utama resolusi dan monitoring? A. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan LAHP. B. Melakukan koordinasi kebijakan teknis resolusi. C. Melaksanakan kebijakan teknis monitoring. D. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. E. Mengelola laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP. Kunci D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 45, tugas keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan LAHP, resolusi, rekomendasi dan monitoring. Pemeriksaan substansi laporan bukan termasuk tugasnya. 3. Keasistenan utama resolusi dan monitoring berfungsi untuk A. Melakukan verifikasi laporan masyarakat. B. Menyusun rekomendasi dan menyerahkannya kepada instansi terkait. C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. D. Menerima pengaduan masyarakat. E. Melakukan analisis pencegahan maladministrasi. Kunci B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 46, salah satu fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah menyusun dan menyerahkan rekomendasi. Fungsi lainnya seperti verifikasi, investigasi, penerimaan pengaduan, dan analisis pencegahan bukan merupakan fungsi unit ini. 4. Tugas utama keasistenan pengelolaan laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP adalah A. Melakukan pemeriksaan lapangan. B. Menyusun rekomendasi. C. Menyelenggarakan penelaahan dan analisis permulaan atas LAHP. D. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. C. Menerima pengaduan masyarakat. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 48, tugas utama keasistenan pengelolaan LAHP adalah menyelenggarakan penelaahan, pengidentifikasian dan analisis permulaan atas LAHP yang diusulkan untuk penanganan penyelesaian melalui mekanisme resolusi dan monitoring. 5. Keasistenan pengelolaan LAHP memiliki fungsi untuk A. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. B. Menyusun rekomendasi kepada instansi terlapor. C. Melakukan telaah terhadap LAHP untuk ditetapkan rencana tindak lanjutnya. D. Melakukan pemeriksaan lapangan. E. Menerima pengaduan masyarakat. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 49, salah satu fungsi keasistenan pengelolaan LAHP adalah melakukan telaah terhadap LAHP untuk ditetapkan rencana tindak lanjut dalam tahapan resolusi dan monitoring. Fungsi lainnya seperti investigasi, penyusunan rekomendasi, pemeriksaan lapangan, dan penerimaan pengaduan bukan merupakan fungsi unit ini. 6. Asisten Ombudsman pada Keasistenan Manajemen Mutu Regional 2 menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur penanganan laporan di wilayahnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Langsung memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. B. Mengabaikan temuan tersebut karena bukan kewenangannya. C. Melakukan evaluasi kepatuhan dan menyusun laporan untuk ditindaklanjuti. D. Meminta keasistenan utama resolusi untuk menangani kasus tersebut.
E. Melakukan investigasi mendalam terhadap kasus tersebut. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 39, fungsi keasistenan manajemen mutu regional 2 meliputi evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian laporan. Jadi tindakan yang tepat adalah melakukan evaluasi dan menyusun laporan untuk ditindaklanjuti, bukan langsung memberi sanksi atau mengabaikannya. 7. Keasistenan utama resolusi dan monitoring mendapatkan laporan bahwa sebuah rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan oleh instansi terkait. Langkah yang paling tepat diambil adalah A. Mengabaikan laporan tersebut karena sudah bukan tanggung jawabnya. B. Menyusun laporan khusus kepada DPR dan Presiden. C. Melakukan investigasi ulang terhadap kasus tersebut. D. Meminta keasistenan pemeriksaan laporan untuk menangani kembali. E. Langsung memberikan sanksi kepada instansi terkait. Kunci B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 46, salah satu fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah menyusun laporan khusus kepada DPR dan Presiden jika rekomendasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian oleh instansi penerima rekomendasi. 8. Dalam melaksanakan tugasnya, keasistenan pengelolaan LAHP menemukan bahwa sebuah LAHP tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengembalikan LAHP tersebut ke unit pemeriksaan. B. Mengabaikan kekurangan tersebut dan tetap memproses LAHP. C. Meminta dokumen terkait kepada unit pemeriksaan yang menangani. D. Menutup kasus tersebut karena dianggap tidak lengkap. E. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus tersebut. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 49, salah satu fungsi keasistenan pengelolaan LAHP adalah meminta dokumen terkait LAHP kepada unit pemeriksaan yang menangani permasalahan. Jadi tindakan yang tepat adalah meminta dokumen yang kurang, bukan mengembalikan atau mengabaikan kekurangan tersebut. 9. Keasistenan manajemen mutu regional 3 menemukan adanya pengaduan terkait kinerja penanganan laporan di wilayahnya. Tindakan yang paling sesuai adalah A. Meneruskan pengaduan tersebut ke keasistenan utama pengaduan masyarakat. B. Mengabaikan pengaduan tersebut karena bukan kewenangannya. C. Menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. D. Meminta keasistenan pemeriksaan laporan untuk menangani pengaduan. E. Langsung memberikan sanksi kepada pihak yang dilaporkan. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 42, salah satu fungsi keasistenan manajemen mutu regional 3 adalah menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja dalam penanganan laporan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkup regional 3. Jadi tindakan yang tepat adalah menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai prosedur. 10. Keasistenan utama resolusi dan monitoring menerima hasil mediasi yang telah disepakati oleh para pihak. Langkah selanjutnya yang paling tepat adalah A. Mengabaikan hasil mediasi tersebut karena sudah selesai. B. Meneruskan hasil mediasi ke keasistenan pemeriksaan laporan. C. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kesepakatan mediasi. D. Menyusun rekomendasi baru berdasarkan hasil mediasi. E. Membuka kembali kasus tersebut untuk pemeriksaan lanjutan. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 46, salah satu fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah melakukan monitoring atas kesepakatan mediasi. Jadi langkah yang tepat setelah menerima hasil mediasi adalah melakukan monitoring atas pelaksanaannya. 11. Keasistenan pengelolaan LAHP menerima sebuah LAHP yang memerlukan tindak lanjut segera. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Langsung menyusun rekomendasi berdasarkan LAHP tersebut. B. Meneruskan LAHP ke keasistenan utama resolusi dan monitoring tanpa telah. C. Melakukan telah cepat dan menetapkan rencana tindak lanjut prioritas. D. Mengembalikan LAHP ke unit pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. E. Mengabaikan urgensi LAHP dan memprosesnya sesuai antrian normal. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa berdasarkan pasal 49, fungsi keasistenan pengelolaan LAHP meliputi melakukan telaah terhadap LAHP untuk ditetapkan rencana tindak lanjutnya. Untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut segera, tindakan yang tepat adalah melakukan telaah cepat dan menetapkan rencana tindak lanjut prioritas. 12. Dalam proses monitoring rekomendasi, keasistenan utama resolusi dan monitoring menemukan bahwa sebuah instansi hanya melaksanakan sebagian dari rekomendasi Ombudsman. Langkah yang paling tepat diambil adalah A. Mengabaikan temuan karena rekomendasi sudah dilaksanakan sebagian. B. Menyusun laporan perkembangan hasil monitoring kepada Ketua Ombudsman. C. Langsung memberikan sanksi kepada instansi tersebut. D. Meminta keasistenan pemeriksaan laporan untuk menangani kembali kasus tersebut. E. Menutup kasus karena dianggap sudah ada tindak lanjut dari instansi. Kunci B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 46, salah satu fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah melaporkan perkembangan hasil monitoring kepada Ketua Ombudsman. Jadi langkah yang tepat ketika menemukan rekomendasi hanya dilaksanakan sebagian adalah menyusun laporan perkembangan hasil monitoring kepada Ketua Ombudsman. Audio Jungle.